angel prayer doa Bapa kami dan menyebutkan 10 perintah Allah terlebih dahulu. Are you ready? Ready! Ayo! Angel prayer. In the name of the Lord, the God of Israel, Michael on my right, Gabriel on my left, Uriel before me, Raphael behind me, and above of my head, Shekinah glory. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. 10 perintah Allah. 1. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. 2. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di atas langit, atau yang ada di bawah, atau yang ada di dalam air, di bawah bumi. 3. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. 4. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 5. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. 6. Jangan membunuh. 7. Jangan berzina. 8. Jangan mencuri. 9. Jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. 10. Jangan mengingini apapun yang dipunyai sesamamu. Shalom! Adik-adik gereja anak, shalom semua. Salam jumpa bersama dengan kakak-kakak gereja anak. Ada Kak Lina, Ada Kak Elin, ada Kak Novi, ada Kak Putri. Wow, luar biasa ya hari ini. Semangat yang baru. Kita bersama-sama mengikuti ibadah gereja anak. Walaupun online, tetapi anak-anak tetap apa ya kakak? Semangat! Pasukan siap!
Kita mau menyembah Tuhan lebih sungguh-sungguh lagi. Mari kita mengucap syukur buat kebaikan Tuhan ya. Katakan haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Kami menyembah. Haleluya.
Wah, Kak Ona yakin semuanya baik-baik, sehat dan tidak sakit. Hari ini Kak Ona akan menceritakan firman Tuhan. Sebelum itu Kak Ona akan mengajar adik-adik semua untuk yel-yel. Oke? Nah, kalau Kak Ona bilang apa kabar? Semuanya apa kabar? Apa kabar? Nanti adik-adik semuanya katakan aku luar biasa, kamu luar biasa, kita semua luar biasa. Oke? Are you ready? Apa kabar? Apa kabar? Aku luar biasa, kamu luar biasa, kita semua luar biasa. Hore! Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, Kak Ona ajak adik-adik semua untuk berdoa. Sikap doa seperti apa ya Kak? Seperti gimana ya Kak Ona ya? Lipat tangan, tutup mata, lalu kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini yang Engkau berikan bagi setiap kami. Hari ini Tuhan, kami semua akan mendengarkan firman Tuhan dan kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan yang disampaikan oleh Kak Ona. Tuhan Yesus, urapi kami semua dengan 7 roh Allah supaya kami bisa mengerti, mau mendengar, dan kami bisa pahami Tuhan, agar kami semua bisa melakukannya dari hari lepas hari. Tuhan Yesus, berfirmanlah karena kami siap untuk mendengar dan mendengar firman Tuhan yang disampaikan oleh Kak Ona. Terima kasih. Haleluya. Amin. Nah, hari ini sebelum Kak Ona menceritakan firman Tuhan, Kak Ona akan mau bertanya, siapa di sini yang mengikuti ibadah gereja anak minggu lalu? Angkat tangan. Wah, siapa di sini yang mengikuti ibadah gereja anak minggu lalu? Angkat tangan. Nah, yang mengangkat tangan karena akan bertanya, minggu lalu firman Tuhan kita tentang apa ya? Tentang apa ya? Tentang harta yang terpendam. Nah, adik-adik sudah menghafal ayat hafalan atau belum? Ayat hafalannya di mana ya? Kira-kira siapa yang sudah menghafal ayat hafalan minggu yang lalu? Nah, ayat hafalan minggu yang lalu terdapat di Matius 6 ayatnya yang ke-33 yang berbunyi demikian, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkannya kepadamu. Nah, selanjutnya Kak Ona akan menceritakan tentang apa ya Kak Ona ya? Ada yang di sini suka nangis-nangis. Apakah ada yang di sini suka melawan orang tua? Apakah ada yang di sini kalau mau sesuatu mama papa tidak berikan? Apakah ada yang di sini yang khawatir, mama kok belum beli baju ya buat saya ya? Nah, siapa ayo? Anak-anak Tuhan tidak boleh menangis. Anak-anak Tuhan tidak boleh khawatir. Nah, Kak Ona akan menceritakan firman Tuhan yang terdapat dalam Lukas 12 ayat 22 sampai ayatnya yang ke-34. Nah, untuk itu adik-adik semua kita baca sama-sama ya.
Lukas 12 ayat 22 sampai ayatnya yang ke-34 yang berbunyi demikian. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Karena itu aku berkata kepadamu, jangan khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan. Janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa hendak kamu pakai. Sebab hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Perhatikanlah burung-burung gagak yang tidak menabur dan tidak menuai, ya, dan tidak mempunyai gudang atau lumbung, namun demikian diberi makan oleh Allah. Betapa jauhnya kamu lebih burung-burung itu. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta pada jalan hidupnya? Jadi jika kamu tidak sanggup membuat barang yang paling kecil, mengapa kamu khawatir akan hal-hal lain? Perhatikanlah bunga bakung yang tidak meminta dan tidak menenun, namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala hal kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, demikian didandani Allah. Terlebih lagi kamu, hai orang yang kurang percaya. Jadi janganlah kamu mempersoalkan apa yang akan kamu makan atau apa yang kamu minum, dan janganlah cemas hatimu. Semua itu dicari bangsa-bangsa di dunia yang tidak mengenal Allah, akan tetapi Bapamu tahu bahwa kamu memang memerlukan semuanya. Tetapi carilah kerajaannya, maka sesungguhnya itu akan ditambahkan juga kepadamu. Janganlah takut, hai kamu kawan-kawan kecil, karena Bapamu telah berkenan memberikan kamu kerajaan itu. Jualah segala milikmu dan berikanlah sedekah. Buatlah bagimu pundi-pundi yang tidak dapat menjadi tua, suatu harta di surga yang tidak akan habis, yang tidak dapat didekati pencuri, dan yang tidak merusakkan mengengat. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Nah, hari ini Kak Ona akan menceritakan tentang kekhawatiran. Jangan khawatir. Nah, seperti seperti firman Tuhan yang di dalam sini, seperti burung pipit dan bunga bakung. Nah, ayo. Nah, menurut adik-adik, kita diciptakan sama Tuhan lebih besar atau lebih kecil dari burung pipit ya? Atau Tuhan menciptakan bunga yang kecil itu dipelihara sedemikian rupa? Masa kita diciptakan Tuhan yang lebih besar dari mereka, kita disia-siakan? Gak mungkin kan. Dari hidup kita yang masih bayi, terus berjalan, berlari, berpakaian, makan tiap hari, sekolah, dan lain-lain, semuanya itu dicukupkan oleh orang tua. Jadi Tuhan menolong kita, memeluk kita, bukan berarti harus datang ke dunia, namun juga Dia yang membuat kita tenang dalam hati kita. Itulah Yesus yang ada menolong kita. Ada lagu yang seperti ini, burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Bunga bakung di padang diberi keindahan, tapi tak terlupa oleh penciptanya. Nah, Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk jangan khawatir tentang apapun. Jangan khawatir
tentang apapun. Jangan khawatir tentang hal berpakaian, jangan khawatir tentang makanan dan minuman. Nah, kalau misalnya mama menyiapkan makanan, terus tidak ada ayam, tidak ada sayur, hanya ikan, terus ada yang ngomong, mama kok cuma ini saja, kok tidak ada ayam, kok tidak ada sayur. Nah, itu berarti adik-adik semua khawatir. Ma, kok hari ini kita makan ikan, besok kita makan apa ya? Besok ada ayam nggak ya? Nah, itu adik-adik khawatir. Tuhan bilang jangan khawatir tentang apapun. Hari ini jangan khawatir, hari esok jangan khawatir. Tuhan akan mencukupi segala kebutuhan yang kita mau butuhkan. Nah, seperti dalam ayatnya yang ke 23, sebab itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Tuhan mengatakan bahwa janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa hendak yang kamu makan, dan janganlah khawatir akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Hari ini kita bersyukur, kita masih pakai pakaian yang bagus, kita masih makanan yang enak, walaupun hanya ikan dan sayur dan nasi. Kita bersyukur, mama papa masih bekerja, mama papa masih bisa berikan kita makan, mama papa masih bisa beri kita pakaian. Nah, untuk itu Kak Ona, kalau kita hidup sehari-hari, kalau kita tidak khawatir, apa yang harus kita buat? Kalau kita tidak mau khawatir, apa yang harus kita ikuti? Nah, pertama, jangan kita khawatir. Hal yang pertama, kita harus cari Tuhan. Kita harus berdoa, membaca firman. Kita tidak boleh khawatir. Kita berdoa pada Tuhan. Tuhan Yesus, hari ini Tuhan isi mau punya pakaian yang baru Tuhan. Tuhan memberkati supaya ada yang memberikan isi punya pakaian yang baru, atau Tuhan memberikan makanan bagi isi Tuhan. Nah, ketika kita berdoa, maka Tuhan akan memberikannya itu bagi kita. Kalau kita khawatir, kita takut, kita cemas, malah yang akan datang bukan pakaian. Nah, seperti dalam ayat 31, jangan di dalam ayat 31, tetapi carilah kerajaannya, maka semuanya itu akan ditambahkannya juga kepadamu. Nah, kita akan cari Tuhan, kita berdoa, kita baca firman, Tuhan akan mengirimkan pakaian yang baru, Tuhan akan mengirimkan makanan yang enak bagi kita. Jika kita mau menuruti apa perkataan papa mama kita mau taat, kita mau mendengar apa yang kakak-kakak gereja anak berikan. Nah, untuk itu, seperti yang tadi ayat 31 bilang, tetapi carilah kerajaannya, maka semuanya itu akan ditambahkan juga kepadamu. Mau masa depanmu, uang sekolah belum lunas, atau kita sakit, khawatir kesehatan orang yang lain yang kita kasihi, yang kita sayangi, atau apa saja khawatirmu, serahkan pada Bapa di surga, karena burung di udara dan bunga bakung saja Tuhan pelihara, masa kita tidak? Nah, itu yang pertama, kita harus mencari Tuhan dan serahkan segala khawatirmu untuk Tuhan. Yang kedua, kita harus melakukan kebenaran dalam Mazmur, dalam Matius 6 ayat 33.
carilah kerajaan Allah namun juga kebenaran, sehingga semua akan ditambahkan kepadamu. Masalah boleh datang untuk kita, namun kita tetap bisa melewatinya bersama Tuhan. Kita tidak boleh khawatir. Nah, seperti dalam firman Tuhan, Mazmur ayatnya yang ke 91. Kita harus meminta perlindungan Tuhan untuk kehidupan kita. Kita harus minta supaya Tuhan tuntun kita, pelihara kita, melindungi kita dari hari lepas hari. Kita tidak boleh khawatir, kita tidak boleh menangis, kita tidak boleh memaksa orang tua harus beli ini, beli itu. Kita tidak boleh harus memaksa orang tua, "Mak, kita harus makan ayam, kita harus makan ini." Tidak boleh khawatir, serahkan semuanya hanya pada Tuhan. Kalau sampai hari ini kita belum melunasi uang sekolah kita belum mendapatkan apa yang kita ingini, kita harus setia mencari Tuhan, kita harus melakukan kebenarannya, kita serahkan semuanya kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang mengatur semua apa yang kita perlukan, karena Tuhan satu-satunya penolong bagi kehidupan kita. Hanya Tuhan yang menyertai kehidupan kita. Nah, begitu, jangan khawatir dan jangan takut, karena kita punya Bapa di atas segalanya. Yang penting kita utamakan Tuhan Yesus dan tidak melakukan apa, dan kita harus melakukan apa yang sesuai dengan firman Tuhan katakan. Kita diciptakan luar biasa, sehingga Bapa kita di surga pun melihat apa hari ini, khawatir atau enggak, memiliki iman atau tidak, dan lain-lain. Ingat, Tuhan kita itu luar biasa, Tuhan kita itu kaya, Tuhan kita itu ajaib. Tuhan akan memampukan kita, Tuhan akan memberikan segala sesuatu jika kita datang kepada Tuhan, jika kita mau berserah kepada Tuhan, jika kita mau berdoa, jika kita mau memuji dan menyembah Tuhan, maka Tuhan akan menambahkan pada kita. Nah, Kak Ona punya pesan, kita tidak boleh khawatir, serahkan segala sesuatu hanya kepada Tuhan, maka Tuhan akan menambahkan semua apa yang kita mau. Jangan lupa kita harus mengikuti ibadah gereja anak. Kita harus mau mendengar cerita apa yang kakak-kakak ceritakan kepada kita. Kita harus mendoakan mama papa kita, mendoakan pekerjaan orang tua kita, mendoakan semua kebutuhan yang kita perlu, maka Tuhan akan menambahkan segala kebutuhan yang kita perlu. Tetap semangat dan tidak boleh khawatir, sebab kita punya Allah yang luar biasa, sebab kita punya Allah yang dahsyat. Allah kita sanggup menjaga kita. Oke semuanya, tetap semangat, tidak boleh khawatir ya. Doakan mama papa, doakan kakak-kakak gereja anak, doakan adik-adik semuanya, teman-teman gereja anak ya. Jangan lupa di minggu depan kembali lagi kita akan memuji dan menyembah Tuhan, mendengarkan firman Tuhan bersama kakak-kakak gereja anak. Nah, sampai di sini Tuhan Yesus memberkati kita semua ya. Sampai jumpa. Dah. Shalom adik-adik, luar biasa ya. Kalian telah mendengarkan firman, memuji, bahkan menyembah nama Tuhan. Baik, sekarang Kak Yanti ajak adik-adik untuk berdoa ya. Kita berdoa bersama-sama. Kak Yanti pimpin kita dalam doa, lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Kami ada sebagaimana kami ada saat ini Tuhan, itu semua oleh karena lawatan-Mu di dalam kehidupan kami. Tuhan, terima kasih atas nafas, terima kasih atas seluruh hidup-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami yang kami rasakan setiap hari, setiap saat, dan sampai saat
Putri dan juga Pastor Nova Tuhan dan Mose, kami berkati mereka, beri mereka kekuatan kesehatan selalu, dan Kau berkati juga adik-adik yang telah rajin beribadah, mendengarkan firman Tuhan, berkati mereka, biar apa yang telah mereka dengar, mereka bisa mendengarkan, menerima, bahkan mereka bisa melakukan di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Tuhan bimbing mereka, tuntun mereka selalu Tuhan, supaya mereka menjadi anak-anak yang takut akan Engkau, takut akan kedua orang tuanya, bahkan takut kepada orang yang lebih tua dan juga guru-gurunya Tuhan. Beri mereka kepintaran, akal budi hikmat datang daripada Tuhan, biarlah setuju roh Allah bersama-sama mereka. Tuhan berkati juga Tuhan bangsa dan negara kami, biar bangsa dan negara kami Tuhan menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. Berkati pemimpin-pemimpin yang ada Tuhan, menjadi biarlah otoritas Allah memenuhi setiap pemimpin yang ada. Tuhan berkati setiap pekerjaan kedua orang tua kami Tuhan, biarlah apa yang mereka kerjakan itu hanya untuk memuliakan nama-Mu. Beri mereka kekuatan, kesehatan, biar mereka bisa bekerja dengan baik Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sudah berdoa hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Hai, adik-adik semua luar biasa ya Kak Putri ya. Sudah memuji dan menyembah Tuhan, sudah mendengarkan firman Tuhan, sudah doa Bapa kami, doa Gereja dan menyebutkan 10 perintah Allah. Luar biasa ya Kak ya. Jadi adik-adik setelah mendengarkan firman Tuhan, memuji dan menyembah Tuhan, jangan lupa semua pesan-pesan yang sudah disampaikan oleh kakak-kakak yang bawa firman jangan hanya didengarkan, tetapi juga harus dilakukan ya adik-adik. Terima kasih sudah mendengarkan firman, memuji dan menyembah bersama